Ultimate-nya nanti dulu. Sekarang yang tipe Exit aja kita review ya, biar sesuai harapan teman-teman. Nah, yang bedain sama GLS apa Mas Teguh? Yang paling kelihatan sebenarnya dari sini nih teman-teman. Nih, ini nih. Dia nggak ada grill. Desain ini beda. Terus ini sewarna bodi juga beda nih. Kalau GLS kan nggak ada. Dia bahannya dop ini. Dia sewarna bodi, ada sensor. Ada fog lamp juga sudah LED. Lampunya nih pas lagi nyala nih kebetulan nih. Lampunya sebenarnya banyak yang bilang tuh mirip dengan Explore. Sebenarnya beda. Ini kan lebih vertikal ya. Nih tuh vertikal ke atas. Sedangkan kalau Explore kan begini-begini. Beda kan? Tapi memang mirip-mirip aja. Kebetulan dia lebih dulu hadir. Bahkan nggak jarang yang komen adalah ini ekspor dipanjangin. Tapi oke nggak? Oke nggak, Dit? Oke lah. Oke ya? Cuman kayak orang Indonesia kadang-kadang gitu ya. Wah kok mirip sama ekspor dipanjangin ya nggak apa-apa. Tapi tetap ganteng kan? Ini belum ada kayak fitur safety sense gitu ya. Saya mau kasih lihat mesinnya. Jadi mesin itu 1500 cc. Tapi sudah turbo. Tenaganya sekitar ada water intercoolant gitu lah ya. Tenaganya sekitar 163 PS, torsinya sekitar 250 Nm. Aku belum lihat asli beneran. Kemarin lihat secara sekilas, cuman pas kemarin saya tes si Ultimate-nya itu pakai mode tarmac sih asik gitu loh. Jadi itu mode kan ada beberapa, ada wet. Wet tuh jadi kayak memang dibuat di Indonesia ya. Kayak mobil ini tuh didesain khusus Indonesia. Jadi ada mode wide, jadi ketika ngelewatin jalan yang kena banjir atau genangan air itu lebih safety. Jadi klaimnya seperti itu, jadi pengaturan traksinya segala macam ya. Nah mode tarmac itu dipakai pada saat ngelewatin jalan beraspal yang berlekok-lekok, berliku-liku ya. Itu lebih responsif, lebih ngegas gitu loh. Pada saat kemarin baru injek gas setengah aja udah langsung ngejambak gitu loh. Nah lewat mesinnya seperti ini, sudah dapat peredam mesin juga, sudah dicat rapi, air intake-nya cukup tinggi nih. Meteran gue hilang ya guys, nanti meterannya gue beli lagi deh. Jadi buat ngukur dari jarak sini berapa tinggi. Cuma memang klaimnya ini tanpa penutup bawah itu ground clearance sekitar 244 mm. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Devi, sales counter dari PT Mitsubishi Srikandi Diamond Motor yang beralamat di Jalan Raya Sedayu. Buat Bapak Ibu yang booking sekarang, destinatornya itu mendapatkan banyak benefit. Salah satunya prioritas dapat unit dahulu. Bapak Ibu juga mendapatkan voucher belanja hingga jutaan rupiah serta servis oli spare part selama 4 tahun atau 60.000 km. Khusus untuk penonton Teguhku, Bapak Ibu yang SPK hari ini itu bisa mendapatkan pilihan emas 1 gram atau GoPay senilai 2 juta. Bapak Ibu yang ingin melakukan test drive, servis ataupun pemesanan bisa langsung hubungi Devi di nomor 081 80 58 55 786. Ataupun Bapak Ibu bisa langsung berkunjung ke Mitsubishi Sedayu untuk ketemu sama Devi. Terima kasih. Dimensinya itu sekitar 4,6. Makanya tadi gue sempat mention kan, sebenarnya ini nggak bersaing langsung sama Zenix ya. Zenix itu kan di MPV, ini SUV. Sebenarnya pendekatannya beda. Terus profilnya yang dipakai tuh 225, 55 rank 18, cakramnya depan belakang. Khusus tipe GLS sama Exit dia warnanya kayak gini. Kalau Ultimate dia baru kayak two-tone gitu loh. Terus di sini over fendernya ini ada kayak aksen-aksen kayak gini, jadi menambah kesan mobil ini tuh siap diajak off-road, semi off-road gitu loh. Di sini ada lampu sen juga, belum ada kamera 360, baru ada di Ultimate. Side skirtnya di sini kelihatannya kokoh banget, ya kan? Tuh, bahan dop. Jadi kalau kena kerikil tuh nggak langsung lecet kena bodi gitu loh. Ini warna white pearl, ada smart entry kiri kanan, terus ada aksen di sebelah sini nih. Ini mirip dengan lampu depannya, jadi kayak makin kelihatan ganteng. Kacanya dibikin full sampai nggak sampai full sih, tapi ini dibikin hitam gitu loh. Jadi kelihatannya kayak floating gitu ya. Antenna shark fin, spoiler, Heckman stop lamp, defogger, terus lampu belakangnya tuh T-shape kayak gini ya tuh. Jadi senada dengan lampu depan, lampu sen itu dia vertikal, ada emblem destinator di sini. Kalau Ultimate dia baru gede di sini, ya kan? Terus ada kamera mundur, ban serep ada di bawah. Ini sensor parkirnya ada 4, reflektornya dia horizontal. Terus ini bahan dop kayak gini. Belum ada power backdoor, yang kick sensor baru ada di Ultimate. Ada tempat penyimpanan tertutup. Terus ini ada tempat penyimpanan dongkrak.
Terus ini bisa dilipat rata kayak gini loh teman-teman. Jadi rapi banget. Ini bisa buat tiduran banget loh. Harus banget ya tes kayak gini ya. Nih, ini buat lipatnya ke depan tuh. Jadi bisa dilipat rata, bisa kalian buat naruh kasur. Tuh, bisa buat tiduran. Ya kan? Dan blower AC-nya tuh sampai baris sini juga loh. Jadi kalian nggak perlu takut kepanasan. Kenapa? Jadi ketika blowernya ditaruh sini, nggak di samping sini, sehingga di sini ada cekungan. Jadi jarak kepalanya masih cukup oke. Oke. Nah, mulai beda tuh di sebelah sini. Ada adjusternya, meskipun bulat-bulat ya. Kemarin aku sempat ngobrol juga sih sama dari orang Mitsubishi. Mbak, kenapa sih ini kok nggak dikasih ini gitu loh. Ya nggak tahu ya, mungkin nggak terlalu banyak komplain atau nggak terlalu urgent juga gitu loh, ya nggak apa-apa. Tapi ini sudah sampai dengan drive mode-nya nih. Jadi drive mode-nya tuh ada tarmac, ada wet, ada gravel, ada mud ya. Mud tuh lumpur kan, kayak itu ada. Terus ini nyalain hazard siapa sih? Ada nyalain hazard. Setirnya sudah tilt teleskopik. Ini sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control, udah kulit. Di sini perlampuan maupun wiper dia belum ada automatic. Terus ada matiin traction control, manual leveling, terus electric back auto hold. Wireless charger di sini belum ada sih, tapi di sini ada port USB Type C, ada port outlet juga, cup holder, konsol, airbag sampai di jok-jok juga. Ini buat duduknya nyaman nggak? Nyaman sih. Dan ini sudah ada retractable, ini sudah subtouch beda sama si GLS. Dan di sini head unitnya ada Apple CarPlay, Android Auto. Tapi nanti next aja ya, karena ini lagi panas banget loh teman-teman. First impresinya kayak gini menurut gue udah cukup oke. Fitur esensial sudah ada di sini semua. Spion dalam, day and night, ada tempat kacamata. Ini sepele tapi ini berguna banget loh. Sering kan kayak kita naik mobil itu lupa kacamata taruh mana, taruh sini. Sun visor ini cukup gede, tapi cewek-cewek seneng nih. Jadi bisa buat ngaca di sini, tuh kanan kiri. Lampunya kiri dan kanan gitu. Kalau yang di GLS yang ada kaca cuma sebelah kiri doang kayak gitu. Terus airbagnya ada satu juga di sini. Safety belt dia belum ada adjuster. Jarak kepala cukup oke. Saya mau cocokin posisi nyetir saya. Nih, bentar ya. Ini posisi nyetir gue. Dah. Gue mau coba duduk di baris kedua. Lega nggak? Wheelbase-nya sebenarnya di brosur itu belum ada, tapi nanti gue taruh di layar aja kalau gue udah dapet infonya ya. Di sini, ini ada seat back table. Ini tadi posisi nyetir saya, ada seat back pocket sini, sini. Ini sepele tapi berguna banget buat siapa? Kayak misalnya kita lagi kerja, kuat gak ya? Ini kuat gak sih buat laptop, Tit? Gak kuat ya. Paling buat makan. Ini buat makan, buat taruh minum tuh kanan kiri, ya kan? Terus port USB Type C. Pengaturan blower AC di sini, jadi nggak perlu takut kehabisan baterai ya. Ngecas baris ketiga juga ada. Lampu-lampu LED, hand grip kiri dan kanan. Terus ini kalau nggak dipakai bisa difungsikan sebagai armrest, ada tempat cup holder, ada isofix juga. Jarak kepala teman-teman lihat sendiri. Menurut gue coba lega. Perhatiin ya, ini kan bolong ya, ini nggak tinggi kan. Jadi buat naruh kaki, jadi kita tuh berasa lapang tuh. Lihat tuh, ya. Jadi ini gede banget, tinggi banget. Nih, lega tuh. Lega kan? Terus masuk ke baris ketiganya. Gampang. Tinggal dilipat sekali, one touch tumble. Ini saya tutup jadi biar teman-teman bisa lihat ya. Oke. Mau ngasih lihat kemarin dijelasin sama Mas Rifat Sungkar. Jadi ini tuh lega tuh jarak kakinya. Kelihatan nggak, Edit? Jadi ini kelihatan nih. Jadi ketika kalian duduk baris ketiga, kalian nggak merasa sempit karena joknya tuh bentuknya teater gitu. Jadi makin ke belakang makin tinggi tuh. Kelihatan permukaannya kan. Jadi makin ke belakang makin tinggi. Satu, kedua tuh kayak gunung, kayak bukit. Dan ini pada saat ditutup, nah ini memang agak ngepas karena tadi terlalu ke belakang. Ngepas banget. Tapi cukup oke sih. Kalau misalnya kalian mau lega, ini bisa digeser. Geser dikit ya teman-teman ya. Tuh geser dikit. Nah ini baru oke. Tuh masih ada sekitar 5 ruas jari. Tapi posisi baris kedua juga masih cukup oke. Gitu. Fitur esensial sini. Tapi kalau misalkan mau lengkap mau panoramic sunroof berarti kalian harus geser ke ultimate. Reviewnya nanti saya taruh di link atas aja ya. Jadi GLS, Exit, sama Ultimate kira-kira mana yang paling rekomen? Kalau gue boleh ngomong, rekomen mendingan kalian ambil tipe GLS sekalian, kalau nggak tipe Ultimate sekalian. Tengah-tengah ya tergantung juga mungkin selera teman-teman. Kalau misalnya teman butuh drive mode-nya, terus nggak butuh panoramiknya, ya udah ambil ini. Tapi kalau kalian butuh panoramiknya, butuh speaker Yamaha premium sound-nya, ambil ke Ultimate ya. Semoga sesuai dengan harapan teman-teman ya. Saya sudah review yang GLS, yang Exit. Next video mungkin saya bikin Ultimate-nya. Mungkin nanti juga ada test drive sekalian.
Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, mau nanya harga dan segala macam, nanti kontak marketing mungkin saya taruh di deskripsi. Kalau nggak di pin komen aja. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.